Ada orang yang mengenal Madinah Al-Munawwarah itu melalui bacaan-bacaan buku, melalui pendengaran-pendengaran ketika dia belajar, atau melalui apa saja sehingga dia meyakini bahwa ada tempat namanya Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang kedua, ada orang yang meyakini keberadaan Madinah Al-Munawwarah karena dia pernah berkunjung ke sana, apakah melalui ibadah haji, melalui umrah, atau ibadah atau perjalanan-perjalanan yang lain. Dia pernah sampai ke sana sehingga dia yakin ada yang dikatakan Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, ada orang meyakini Madinah Al-Munawwarah karena memang dilahirkan, dibesarkan, dan tempat tinggalnya berada di Madinah Al-Munawwarah. Beginilah juga hadirin bagaimana manusia memiliki tingkatan keimanan dalam meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang meyakini Allah itu ada karena pernah baca buku, pernah mendengar. Dan ada orang yang meyakini Allah itu ada karena hidupnya memang bersama-sama dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah masih memberikan hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan sama-sama kembali melakukan pengkajian agama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat bukan kepentingan Rasulullah, membaca salawat adalah kepentingan bagi yang membacanya. Rasulullah yang sangat terkenal sebagai manusia yang sangat lembut perangainya, tapi memiliki ketegasan prinsip, kerendahan hatinya, tetapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah selain menjadi imam, menjadi nabi dan rasul, juga menjadi seorang panglima, menjadi seorang pemimpin, sehingga Rasulullah adalah contoh ideal anak manusia yang sempurna di dalam kesempurnaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji sedikit tentang bagaimana isyarat Tuhan terhadap orang-orang yang dikehendaki. Para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi, biasanya mendapatkan petunjuk dari isyarat-isyarat Tuhan, bahkan melalui mimpi, mengipi nabita, mengipi se'ewalinna pun Allah Ta'ala, itu adalah isyarat. Mengapa hadirin? Karena mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan situasi yang masih dalam kondisi virus corona hari ini, mari kita memaknai bahwa segala sesuatu yang Allah turunkan pada hakikatnya adalah Allah ingin menyapa kita, ingin menyapa bagaimana kita kembali kepada sunnah Rasulullah. Sewalinna pun Allah Ta'ala ketika dia sholat subuh, biasanya dia tidak melaksanakan wudhu. Mengapa? Karena wudhunya masih ada sejak melaksanakan sholat isya. Inilah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, wudhunya tidak batal sekalipun dia tertidur. Mengapai? Karena tidurnya itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbaharui wudhu adalah bahagian daripada sunnah Nabi. Memperbaharui wudhu
adalah bahagian daripada kebersihan. Agama mengatakan an-nadzafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebahagian daripada iman. Hari ini kita diperintahkan untuk cuci tangan, sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kalau dalam bahasa agama, memperbaharui wudu adalah sesuatu yang mulia. Memperbaharui wudu inilah yang hari ini menjadi amalan yang disepelekan orang, bahkan dilupakan orang, sehingga Allah mengutus virus corona. Boleh jadi tujuannya adalah agar kembali kita menjaga kebersihan dengan wudu itu. Perintah cuci tangan lebih sempurna perintah agama yang mengatakan perbaharui wudumu. Ketika orang berwudu sudah pasti dia cuci tangan, tapi ketika dia cuci tangan belum tentu berwudu. Hadirin wal hadira, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesibukan kita, kemajuan teknologi hari ini menyebabkan manusia itu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang kehilangan zauknya, kehilangan ruhnya. Orang hari ini meminta maaf hanya melalui SMS, hanya melalui WA dan seterusnya. Sehingga Allah ingin mengembalikan kita pada kajian agama pada malam hari ini tentang bagaimana isyarat-isyarat Tuhan yang merupakan tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Ia Allah Ta'ala, Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Jadi Allah telah mengetahui sesuatu yang dipikirkan oleh manusia itu. Lalu Tuhan mengatakan, kami lebih dekat kepada mereka daripada urat lehernya. Bagaimana menggambarkan kedekatan Allah dengan hamba-hambanya, kedekatan Tuhan dengan manusia, tidak boleh diidentikan kita dekat dengan satu benda dengan benda yang lain. Manusia berdekatan dengan satu manusia dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena Allah itu maha, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Seandang guru-guru kita memperumpamakan, mengambil sebuah contoh kedekatan Allah dengan hambanya, itu seperti air laut dengan ombaknya. Air laut ini dengan ombaknya, laut dengan ombaknya adalah sesuatu yang berbeda, tapi dia tidak pernah berpisah. Laut berbeda dengan ombak, ombak berbeda dengan laut, tetapi laut dan ombaknya sesuatu yang tidak pernah berpisah. Contoh lain, ketika kita bercermin, maka kita ini adalah satu. Yang di dalam cermin itu bukan kita, tetapi tidak ada sesuatu yang lain selain daripada kita. Begitulah hadirin, bagaimana ulama kita memberikan penggambaran kedekatan Allah, kedekatan Tuhan dengan hamba-hambanya. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun." Bahwa tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Jadi tempat yang paling dekat antara hamba, antara Tuhan dengan hambanya ketika hamba itu sujud. Apa arti dan makna kata sujud? Sujud bisa diartikan orang yang sementara sujud. Bisa juga diartikan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata sujud, sajadah yang dianggap tempat sujud itu bukan hanya ketika orang sholat, tetapi ketika manusia itu pergi berdagang, kalau dia seorang pedagang, lambe digalung ketika dia adalah seorang petani, maka
tokonya, tempat berdagang, galunna itu adalah tempat sujud. Bagaimana dia memperlakukan aktivitasnya itu sebagai bahagian daripada memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat sujud. Jadi sujud itu bukan hanya ketika orang sholat, tapi ketika kita berdagang, kita juga sujud. Ketika kita bekerja di kantor, itu juga bagian daripada sajadah, yasjudu. Bagaimana orang sujud. Ketika orang pergi ke kebun, ketika orang berdagang, itu bagian daripada sujud. Supaya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berani melakukan ketidakjujuran. Seorang pegawai, pejabat tidak berani korupsi. Mengapa? Karena pekerjaannya dimaknai sebagai sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang senantiasa sujud ini, dimanapun dia berada, aktivitas apapun yang dia lakukan, maka pada hakikatnya dia berjuang di jalan-jalan agama ini. Pada hakikatnya dia berjuang, dia berjalan menuju tempat puncak, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam beberapa riwayat dikatakan, dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, bahwa mereka itu mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jadi jangan engkau menyangka bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah mati, sesungguhnya dia hidup dan mendapatkan nikmat dari Tuhannya. Dalam kehidupan yang berbeda dengan kita, karena sesungguhnya mereka hidup di alam yang berbeda, tapi mereka juga mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya. Dalam hadis Nabi pernah dikatakan, ketika Nabi ditanya, siapa yang paling mengenal Tuhannya? Siapakah orang yang paling mengenal Tuhan? Maka Nabi mengatakan, Nabi menjawab, orang yang paling mengenal Tuhan adalah orang yang mengenal dirinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhan itu adalah sesuatu yang maha. Sementara kita ini adalah sesuatu yang terbatas. Maka Allah dengan cara-cara Tuhan senantiasa memberikan isyarat kepada orang-orang yang dikehendaki, memberikan tanda kepada orang-orang yang dikehendaki. Tanda dan isyarat itulah yang selalu Allah berikan kepada kita. Ada orang yang menyadari itu, mengetahui tanda dan isyarat itu, dan ada orang yang tidak mengetahui tanda dan isyarat itu. Dalam hadis qudsi itu pernah dikatakan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil haqqi. Kata Tuhan, barang siapa yang memusuhi para wali-waliku, para wali-wali Allah, maka sesungguhnya dia telah menentangku untuk berperang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Tuhan, ketika Allah dekat kepada hambanya dengan ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba itu, dengan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh hamba-hamba itu, yang bertujuan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan mengatakan, maka aku akan dekat dengan hambaku, aku akan mencintainya. Ketika Allah mencintai kita, maka mereka mendengar dengan pendengaran Tuhan, mereka memegang dengan tangan Tuhan, mereka berjalan menjadikan kakinya dengan kaki-kaki Tuhan. Tentu saja maknanya ini bukanlah berarti manusia itu menggunakan kaki Tuhan, tangan Tuhan, tetapi dalam makna yang lebih agung, bahwa mereka melihat, menjadikan tangan yang dia gunakan untuk memegang, menjadikan kaki yang dia gunakan untuk berjalan, menjadikan telinga yang dia gunakan untuk mendengar, itu senantiasa dalam rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyarat-isyarat tadi yang kita sampaikan di awal tentang bagaimana Allah memberikan isyarat kepada orang-orang yang dikehendaki. Kalau kita lihat misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah Tuhan untuk menyembelih anaknya Ismail itu melalui isyarat mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi pada malam pertama, malam berikutnya dia bermimpi, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah isyarat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain hadirin, ada kisah yang sering diangkat oleh guru-guru kita. Dan mesawatu hadirin, seorang ulama fikih yang bernama Abu Hasan Ali bin Hurzum. Abu Hasan Ali bin Hurzum ini suatu ketika dia menyatakan mengingkari keabsahan dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Abu Hasan Ali Hurzum ini karena dia mengingkari isi kitab Ihya Ulumuddin, maka dia memerintahkan untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan maka diperintahkanlah untuk dibakar ini kitab Ihya Ulumuddin. Ketika akan dibakar keesokan harinya kitab Ihya Ulumuddin ini, pada malam harinya mangipii Ananggeruta Al-Hurzum ini, dia bermimpi. Di mana mimpinya itu dia berada di suatu masjid, di mana imam yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, Imamul Ghazali, itu datang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa narape? Imam Al-Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, Al-Hurzum ini akan membakar kitab saya. Kalau memang kitab ini salah, maka biarkanlah dia terbakar. Tapi kalau tidak, ya Rasulullah, berikanlah hak saya. Maka mauammi Rasulullah, diambillah ini kitab Ihya Ulumuddin di hadapannya Imam Al-Ghazali dan di hadapan Imam Al-Hurzum ini. Apa narapi Rasulullah? Mau Rasulullah, karena di situ hadir Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Muhammad Rasulullah, ya Umar, coba kau, ya Abu Bakar, coba kau baca kitab Ihya Ulumuddin ini. Apa ada yang salah dari isinya? Nah baca mi Abu Bakar As-Siddiq, mauami pahwanasang ya Rasulullah. Pahwanasang isinna kitab Ihya Ulumuddin. Coba kamu Umar baca juga. Ketika dibaca oleh Umar bin Khattab, maka Umar mengatakan, benar semua isinya kitab Ihya Ulumuddin ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu pukullah Abu Hasan Al-Hurzum ini. Maka hadirin, dipukullah Abu Hasan Al-Hurzum ini. Ketika pagi-pagi Abu Hasan Al-Hurzum ini bangun, dia mendapati punggungnya itu kesakitan, bengkak, dan dia mengatakan ini adalah isyarat bahwa keinginannya untuk membakar, mengingkari keabsahan kitab Ihya Ulumuddin ini adalah sesuatu yang tidak benar. Sehingga dalam isyarat ini, bagaimana Allah memberikan isyarat, memberikan tanda melalui mimpi sekalipun terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beberapa riwayat-riwayat yang lain, Allah memberikan isyarat-isyarat itu. Bahkan salah satu tanda kematian, ternyata itu adalah ketika orang sudah pernah bermimpi bertemu dengan orang yang sudah mati. Ma'huwa itu mangipi, sita kindokta, sita kamakta, tetapi ayah dan ibu kita ini sudah meninggal dunia, maka sesungguhnya kita sudah memiliki satu tanda-tanda kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kematian lewat mimpi itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh ulama-ulama kita.
Maka bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Pendekatan keimanan ini, semua orang yakin bahwa Allah itu ada. Semua orang itu memiliki tingkat-tingkat keimanan. Tetapi tingkat-tingkat keimanan ini terkadang berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ulama kita memberikan contoh perumpamaan yang luar biasa tentang Madinah Al-Munawwarah. Ada orang yang mengenal Madinah Al-Munawwarah itu melalui bacaan-bacaan buku, melalui pendengaran-pendengaran ketika dia belajar, atau melalui apa saja sehingga dia meyakini bahwa ada tempat namanya Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang kedua, ada orang yang meyakini keberadaan Madinah Al-Munawwarah karena dia pernah berkunjung ke sana. Apakah melalui ibadah haji, melalui umrah, atau ibadah atau perjalanan-perjalanan yang lain. Dia pernah sampai ke sana sehingga dia yakin ada yang dikatakan Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, ada orang meyakini Madinah Al-Munawwarah karena memang dilahirkan, dibesarkan, dan tempat tinggalnya berada di Madinah Al-Munawwarah. Beginilah juga hadirin bagaimana manusia memiliki tingkatan keimanan dalam meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang meyakini Allah itu ada karena pernah baca buku, pernah mendengar. Dan ada orang yang meyakini Allah itu ada karena hidupnya memang bersama-sama dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu ayat Al-Quran Allah katakan, Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Bahwasanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Ternyata wat tayru safati kullun qad alima salatahu. Wat tayru, burung-burung yang mengembangkan sayapnya masing-masing telah mengetahui cara tasbihnya, cara sembahyangnya, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wallahu alimun bima ta'malun. Jadi ternyata kalau kita lihat ayat ini dicontohkan dengan burung-burung yang mengepakkan sayapnya, burung-burung yang berkicau, bisa jadi itulah tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Air yang mengalir, ayam yang berkokok, angin, awan, bisa jadi mereka senantiasa bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang kita tidak ketahui, tetapi Allah mengetahui tasbih mereka. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Maka bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan nandiat tangalalanna mauang tahu macai pun Allah taala. Allah tidak pernah marah. Kasih sayangnya Allah lebih besar daripada murkanya. Makanya segala sesuatu yang mungkin menurut kita ini adalah musibah, segala sesuatu yang mungkin menurut kita ini adalah penyakit, bisa jadi itu adalah Allah ingin menyapa kita. Allah memberikan nikmat kepada kita, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk virus corona ini, mesti kita yakini ini adalah cara Tuhan untuk menyapa kita agar kembali kepada jalan-jalan agama, agar kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri daripada dakwah kita pada malam hari ini, ada satu kisah yang sangat menarik hadirin. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Rasulullah yang bernama Harisa Al-Ansari. Harisa Al-Ansari ini adalah sahabat yang sangat kekurangan, hidup penuh dengan kemiskinan, tetapi selalu bahagia. Si mata marioi, si mata macoa nyawana. Satu ketika malimang Rasulullah
ketemu dengan Harisa Al-Ansari. Muammi Rasulullah, sabahal khair, kaifa haluka? Selamat pagi ya Harisa, bagaimana keadaanmu? Apa nama pembaliangi Al-Harisa? Harisa mengatakan, ana hakikatu mu'min. Muammi Harisa, saya adalah seorang mukmin yang sejati. Muammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Harisa, apakah engkau sadar apa yang kau ucapkan itu? Apakah engkau sadar bahwa engkau memang memiliki tanda bahwa engkau seorang mukmin yang sejati? Apa tanda-tandanya ya Harisa? Muammi Harisa, setiap malam saya melaksanakan salat tahajud. Setiap hari saya melaksanakan ibadah puasa. Muammi Rasulullah, kenapa setiap malam kau puasa? Kenapa setiap malam kau salat tahajud? Kenapa setiap hari kau puasa? Muammi Harisa, ya Rasulullah, saya puasa karena kalau saya tidak puasa, saya juga tidak makan. Daripada saya tidak makan, kalau tidak ada makanan, maka lebih baik saya puasa. Pada malam hari saya lapar, saya juga tidak bisa tidur dengan nyenyak karena tidak ada makanan. Maka daripada saya membuang-buang waktu, saya melaksanakan ibadah, berjaga sepanjang malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ya Harisa sehingga engkau mengatakan engkau adalah mukmin yang sejati? Muammi Harisa, ya Rasulullah, saya sudah bisa melihat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Malam wita surga, orang-orang yang bergembira di dalamnya, dan saya bisa menyaksikan neraka yang orang-orang menderita di dalamnya. Tibikai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernyataannya Harisa ini, sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, tongan ini pau-paunna Harisa, apakah benar apa yang dikatakan oleh Harisa itu? Maka Jibril mengatakan, tongan ya Rasulullah, karena terkadang Allah memerintahkan saya untuk membuka sebagian ars atas permintaan Harisa. Terkadang saya mengunjungi malaikat Malik untuk membuka sebagian pintu neraka karena Harisa mau melihat, atau saya mengunjungi malaikat Ridwan untuk membuka sebagian pintu-pintu surga. Maka Rasulullah bertanya kepada Harisa, ya Harisa, kenapa kau lakukan itu? Maka Harisa menjawab, begitulah Rasulullah, kalau orang lagi menghina saya, merendahkan saya, menghinakan saya karena kekurangan dan kemiskinan saya, maka saya melihat penghuni neraka yang jauh lebih menderita. Dengan demikian saya merasa menjadi orang yang lebih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesombongan dalam diri saya, maka saya melihat lagi orang-orang di surga. Dengan demikian saya mengatakan bahwa belum ada apa-apanya sesuatu yang saya miliki di dunia ini dibandingkan kebahagiaan yang lebih abadi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Arabta ya Harisa." Engkau telah arif ya Harisa, maka pertahankanlah keadaan itu. Mau Rasulullah, kalau boleh Harisa, kau tidak usah lagi berdoa kepada Tuhan, meminta segala sesuatu berkaitan dengan dunia. Cukuplah engkau mempertahankan keadaanmu itu, karena itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari kisah ini bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan orang kaya. Allah tidak pernah menciptakan orang miskin. Allah tidak pernah menciptakan orang jelek atau orang cantik. Yang diciptakan oleh Allah adalah manusia, di mana Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang paling baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia lah kemudian yang membanding-bandingkan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Maka lahirlah istilah kaya, lahirlah istilah miskin, lahirlah istilah cantik, istilah jelek, yang dimana indikatornya ini tidak pernah utuh, karena yang namanya kekayaan, kecantikan, kemiskinan, sesuatu yang subjektif menurut penilaian manusia masing-masing. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita menjalani segala aktivitas yang Allah takdirkan kepada kita. Kita berdoa dan berusaha, tapi kita mesti meyakini bahwa Allah
telah menentukan jalan-jalan di antara setiap hamba-hambanya untuk menguji siapa yang terbaik amal-amal di antara hamba-hambanya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah. Segala yang salah adalah kelemahan dan kedaifan ilmu kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر